Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada seorang pedagang bakso cantik bernama Mbak Sinta. Usianya masih muda, mungkin sekitar awal 20-an. Wajahnya ayu, dengan senyum yang selalu ramah menyapa siapapun yang datang ke warungnya. Rambutnya hitam panjang, sering ia ikat rapi ke belakang. Caranya berpakaian juga sederhana, tapi tetap enak dipandang. Orang-orang di desa bilang, bukan hanya baksonya yang enak, tapi kecantikan Mbak Sinta juga menjadi alasan mengapa warungnya selalu ramai. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Mbak Sinta sudah terlihat sibuk di warung kecilnya yang terletak di pinggir jalan desa. Warung itu sederhana saja, dindingnya terbuat dari kayu dengan atap seng yang sudah agak berkarat. Namun entah mengapa, sejak pertama kali buka, warung itu tidak pernah sepi. Dari anak-anak sekolah, bapak-bapak tukang ojek, sampai ibu-ibu yang habis belanja di pasar, semua senang mampir untuk mencicipi bakso Mbak Sinta. Antrean panjang sudah terlihat sejak siang hari. Bahkan kalau malam tiba, suasana di warung Mbak Sinta justru semakin ramai. Lampu neon yang menggantung di depan warung menjadi saksi keramaian itu. Orang-orang desa sering berkata dengan nada heran, kenapa ya bakso Mbak Sinta selalu ramai, padahal pedagang lain sering sepi? Desa itu sebenarnya punya beberapa pedagang bakso lain. Ada Pak Darto yang sudah puluhan tahun berjualan bakso keliling dengan gerobak tuanya. Ada juga Bu Lastri yang buka warung bakso di dekat lapangan desa. Namun belakangan ini, dagangan mereka semakin sepi. Hampir semua pelanggan lama beralih ke warung Mbak Sinta. Seolah-olah siapapun yang pernah makan bakso buatan Mbak Sinta akan terus kembali dan enggan berpaling. Banyak yang mencoba mencari jawaban. Sebagian orang bilang, rasa bakso Mbak Sinta memang luar biasa. Kuahnya gurih, aromanya wangi, dan baksonya empuk dengan tekstur yang pas di mulut. Ada pula yang berpendapat bahwa rahasia dagangannya adalah sambal pedas buatan sendiri yang bisa membuat keringat bercucuran tapi tetap bikin nagih. Namun, ada juga yang mulai berbisik curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua itu. Suatu sore, seorang bapak parubaya yang sedang menyantap bakso berbisik kepada temannya, "Aku heran, Lek. Mbak Sinta itu masak baksonya kok bisa secepat itu ya? Orang antrean panjang, tapi pesanan datang selalu pas dan gak pernah habis. Kayane ora lumrah." Temannya hanya tertawa kecil, mencoba menepis rasa curiga itu. Tapi di dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang aneh. Ketika malam semakin larut, warung Mbak Sinta tetap penuh. Bahkan, ada yang datang jauh-jauh dari desa sebelah hanya untuk menikmati semangkuk bakso panas itu. Seorang ibu bercerita, anaknya yang biasanya susah makan, sekarang selalu minta dibelikan bakso dari warung itu. Katanya, rasa baksonya bikin nagih. Tetapi yang membuat bulu kuduk merinding, si anak sering berbicara sendiri setelah makan. Pernah suatu malam, anak itu berbisik di kamarnya, "Enak banget baksonya, kayak ada yang suapin." Suara kecil itu terdengar jelas oleh ibunya, padahal di kamar hanya ada anak itu sendirian. Semakin lama, keanehan mulai terasa. Ada pelanggan yang mengaku bermimpi aneh setelah makan bakso Mbak Sinta. Dalam mimpinya, mereka melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di sudut kamar dengan mata merah menyala, seolah sedang memperhatikan mereka tidur. Ada juga yang bermimpi disuapi bakso oleh seorang perempuan berwajah pucat yang mirip sekali dengan Mbak Sinta. Hanya saja wajahnya tampak lebih menyeramkan, dengan mata yang kosong tanpa bola mata. Anehnya, meskipun mimpi itu menakutkan, mereka tetap datang lagi esok harinya. Seakan-akan ada sesuatu yang memaksa mereka untuk kembali. Beberapa warga desa mulai resah. Kok bisa ya, warenje Mbak Sinta rame terus? Ora ana sapine, wong bakso liane sampai pada bangkrut.
Loh, suara-suara seperti itu semakin sering terdengar. Namun, setiap kali mereka melihat wajah cantik dan senyum ramah Mbak Sinta, semua prasangka itu sirna. Rasanya mustahil seorang gadis muda yang polos itu melakukan hal-hal aneh seperti pesugihan. Tapi bukankah justru hal-hal mengerikan selalu bersembunyi di balik sesuatu yang tampak manis? Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Jalanan sepi. Hanya suara hujan dan sesekali gonggongan anjing terdengar. Tapi warung Mbak Sinta masih buka. Dan anehnya, tetap ada beberapa orang yang nekat datang meski hujan deras. Dari Kayohan, seorang warga bernama Pak Jaya yang baru pulang dari sawah melihat warung itu. Ia melihat bahangan-bahangan bergerak di dalam. Namun jumlahnya terlalu banyak untuk ukuran warung sekecil itu. Lah, kok akeh tenan wong nang enjero? Padahal, aku ora weruh wong melebu, gumamnya dengan nada curiga. Ia mencoba mendekat perlahan, sembari menutupi kepalanya dengan caping yang basah kuyup. Dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup kencang. Di dalam warung, memang banyak orang duduk, tetapi wajah mereka pucat, tanpa ekspresi. Hanya menunduk sambil menyantap bakso. Kuah di mangkuk mereka tampak kemerahan, seperti bukan kuah biasa. Dan yang lebih menyeramkan, di belakang meja, Mbak Sinta berdiri dengan wajah yang tidak sama seperti biasanya. Senyumnya lebar, matanya tajam menatap, dan tangannya bergerak cepat. Seperti sedang menyajikan sesuatu yang bukan sekadar bakso. Pak Jaya terperangah. Kakinya gemetar. Ia mundur perlahan, takut ketahuan. Saat ia melangkah menjauh, ia mendengar suara samar dari dalam warung. Suara lembut tapi menakutkan, seperti suara Mbak Sinta yang berbisik, "Manganen, manganen, nganti, waret." Suara itu terdengar jelas meski hujan menutupi sebagian besar suara di desa malam itu. Esok paginya, Pak Jaya tidak berani cerita kepada siapapun. Ia takut dianggap gila, atau lebih buruk, takut kalau Mbak Sinta mengetahui bahwa ia telah mengintip. Namun rasa takut itu semakin besar ketika ia mendengar kabar bahwa salah satu warga yang sering makan bakso di warung itu mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan setiap malam ia menjerit-jerit seperti sedang kesakitan. Ketika ditanya kenapa, ia hanya berteriak, "Aku kepengin bakso, Mbok, aku kepengin bakso." Cerita-cerita seperti itu mulai menyebar pelan-pelan di desa. Ada yang percaya, ada yang menganggap hanya gosip. Tapi satu hal yang pasti, warung Mbak Sinta tidak pernah kehilangan pembeli. Bahkan, semakin banyak orang yang datang. Seolah-olah semakin banyak rumor menyeramkan yang beredar. Justru semakin banyak orang penasaran dan ingin membuktikan sendiri bagaimana rasa bakso itu. Mbak Sinta sendiri tetap bersikap biasa saja. Ia tetap ramah, tetap murah senyum, dan tidak pernah terlihat panik. Kalau ada yang menyinggung tentang rumor pesugihan, ia hanya tertawa kecil, lalu berkata dengan lembut, "Masak iya, Mbak seperti saya begini sampai tega melakukan hal aneh-aneh? Wong saya cuma jualan bakso kok." Senyumnya yang tulus membuat orang-orang tidak tega mencurigainya. Namun, entah kenapa, setiap kali tatapan matanya bertemu dengan mata lawan bicaranya, ada rasa dingin yang menjalar. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik sorot mata itu. Semakin lama, misteri warung bakso Mbak Sinta makin sulit ditepis. Desa kecil itu seperti terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang membuat mereka tidak bisa lepas dari semangkuk bakso panas, berkuah gurih, yang selalu membuat mereka kembali. Meski di dalam hati, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang bilang, rasa bakso Mbak Sinta memang enak. Bahkan terlalu enak untuk ukuran warung sederhana di desa kecil seperti itu. Kuahnya gurih, wangi rempahnya kuat, tapi ada sentuhan rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar gurih, tapi seperti ada lapisan lain di balik rasa itu yang membuat orang yang mencicipinya jadi ingin terus-menerus makan. Bakso bulatnya empuk, kenyal, terasa berbeda dengan bakso buatan pedagang lain. Orang-orang bilang, sekali mencoba bakso Mbak Sinta, pasti ketagihan. Namun tidak semua orang merasa puas begitu saja. Ada juga beberapa orang yang setelah makan bakso itu mulai merasakan keanehan. Awalnya mereka mengira hanya sugesti karena mendengar gosip yang sudah beredar di desa. Tapi lama-kelamaan pengalaman itu semakin nyata dan menakutkan. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Arif.
Malam itu setelah makan 2 mangkok bakso di warung Mbak Sinta, Arif pulang ke rumah dengan perut kenyang dan hati senang. Tapi malam harinya, ketika ia tidur, mimpinya berubah jadi sesuatu yang membuatnya menjerit dalam diam. Dalam mimpinya, ia terbangun di kamar yang sama persis dengan kamarnya di dunia nyata. Lampu redup, udara dingin, dan ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. Ketika menoleh ke sudut kamar, ia melihat sosok hitam tinggi besar. Tubuhnya hanya berupa bayangan pekat, tapi matanya merah menyala menatapnya tajam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Tapi tatapannya begitu menusuk, membuat jantung Arif berdetak semakin kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan hilang. Ia ingin bangun, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu terus menatapnya, semakin lama semakin dekat. Hingga akhirnya, ia bisa mencium bau busuk menyengat. Seperti daging busuk yang sudah lama membusuk, Arif terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah, dadanya terasa sesak. Ia langsung mengambil segelas air putih untuk menenangkan diri. Namun yang membuatnya semakin bingung, meskipun mimpi itu begitu mengerikan, pagi harinya ia justru merasa ingin kembali makan bakso Mbak Sinta. Bukan karena lapar, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. Semacam dorongan aneh yang sulit ia jelaskan. Waduh, piye iki, kok malah kepengen maneh, gumamnya sambil mengusap wajah. Cerita Arif bukanlah satu-satunya. Ada juga seorang ibu rumah tangga bernama Bu Karsi yang mengalami hal serupa. Ia bercerita kepada tetangganya bahwa setelah makan bakso di warung Mbak Sinta, ia bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata. Perempuan itu duduk di tepi ranjang sambil membawa mangkuk berisi bakso. Dengan suara lirih ia berkata, "Manganen Bu, manganen nganti warek." Bu Karsi terbangun dengan tubuh gemetar. Namun keesokan harinya ia tetap mendatangi warung itu lagi. Seakan-akan mimpi buruk yang ia alami tidak mampu menghentikan hasratnya untuk kembali merasakan rasa bakso yang berbeda itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang merasakan mimpi serupa. Ada yang melihat bayangan hitam, ada yang didatangi sosok perempuan misterius. Ada juga yang merasa tidur mereka tidak pernah nyenyak setelah makan bakso tersebut. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhenti membeli. Mereka tetap datang, tetap antre, bahkan semakin sering kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikat mereka, membuat mereka kehilangan kendali atas keinginan mereka sendiri. Seorang pemuda lain, bernama Rudi, pernah mencoba untuk berhenti makan bakso itu. Setelah mendengar cerita dari temannya yang mengalami mimpi buruk, ia memutuskan untuk tidak lagi membeli bakso Mbak Sinta. Namun keputusan itu justru membuat malamnya lebih mencekam. Rudi mengaku setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu mendengar suara bisikan di telinganya. Suara lembut perempuan berkata, "Kau kudu bali, mangan bakso, maneh, ayo bali let." Suara itu terdengar jelas, kadang-kadang bahkan disertai dengan aroma kuah bakso yang samar tercium di kamarnya. Rudi ketakutan, ia tidak berani menceritakan kepada siapapun. Hingga akhirnya, ia menyerah. Malam berikutnya ia kembali ke warung Mbak Sinta, memesan bakso. Dan entah bagaimana setelah itu bisikan-bisikan di telinganya lenyap. Kejadian-kejadian seperti itu membuat sebagian warga desa mulai resah. Mereka tidak bisa menolak fakta bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di balik rasa bakso itu. Bukan hanya soal kelezatan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Seperti ada kutukan atau ikatan gaib yang mengikat siapapun yang mencicipinya. Namun yang paling aneh, para pelanggan itu tidak pernah merasa jera. Walau mimpi mereka menyeramkan, walau tubuh mereka lelah karena tidur terganggu, mereka tetap kembali. Seorang bapak tua bernama Pak Suro mengibaratkan, rasa bakso itu kayak racun, sing gak ketok. Sing mangan bakal kepengen maneh, kepengen terus. Meskipun awek dewe ngerti yen ana sing ora beres. Ucapannya membuat beberapa orang yang mendengar bergidik ngeri. Di balik semua itu, sosok Mbak Sinta tetap sama seperti biasanya. Ia selalu ramah, selalu tersenyum, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Wajah cantiknya seolah menjadi penutup sempurna dari segala kengerian yang mungkin tersembunyi di balik warung itu. Para pembeli yang sudah sering datang bahkan merasa semakin dekat dengannya. Mereka memanggilnya dengan sebutan akrab. Ada yang bilang, "Mbak Sinta ayu tenan." Ada juga yang dayam-dayam jatuh hati padanya.
Tapi tidak ada yang benar-benar berani menanyakan apa rahasia di balik rasa bakso yang begitu berbeda itu. Pada suatu malam Jumat Kliwon, suasana di warung terasa lebih ramai dari biasanya. Angin malam berhembus dingin, tapi orang-orang tetap berdatangan. Ada yang mengatakan malam itu kuah bakso terasa lebih gurih, lebih kental, dan lebih nikmat dari biasanya. Beberapa orang bahkan merasa tubuh mereka lebih ringan setelah makan, seperti mendapat tenaga baru. Tapi malam itu juga ada seorang pemuda yang hampir pingsan di jalan setelah pulang dari warung. Ia berteriak-teriak dengan wajah pucat, aku weruh wong nang kuah kowe." Namun sebelum sempat ditanya lebih lanjut, tubuhnya jatuh lunglai dan ia tidak sadarkan diri. Ishak Pej, pemuda itu tidak ingat apapun. Cerita itu semakin memperkuat rumor bahwa ada sesuatu di balik kuah bakso Mbak Sinta. Ada yang mengatakan kuah itu bukan kuah biasa, melainkan hasil dari campuran ritual tertentu. Ada pula yang percaya bahwa setiap mangkuk bakso yang dimakan oleh pelanggan adalah bagian dari perjanjian yang tidak terlihat. Semakin banyak yang makan, semakin kuat pula sesuatu yang bersemayam di balik warung itu. Warga desa sebenarnya ingin membongkar rahasia itu, tapi rasa takut selalu menahan langkah mereka. Bagaimana mungkin menuduh seorang gadis muda yang tampak polos dan baik hati seperti Mbak Sinta? Lagi pula, bukti apa yang mereka punya selain cerita mimpi dan bisikan gaib? Namun dalam hati kecil mereka, selalu ada rasa was-was setiap kali melewati warung itu, terutama saat malam mulai larut. Dari kejauhan, cahaya lampu neon yang temaram dan bayangan orang-orang yang duduk di dalam warung terlihat begitu ganjil. Seolah-olah warung itu bukan hanya tempat orang makan, tapi juga gerbang menuju sesuatu yang lain. Makin lama, makin jelas bahwa rasa bakso itu memang berbeda, bukan sekadar enak tapi menjikat. Orang-orang desa mulai membicarakan hal ini dengan suara pelan, seakan takut terdengar oleh sesuatu yang mungkin sedang mengawasi. "Kayak ana sing dade kake awek dewe ketagihan," bisik seorang warga. Dan entah kenapa, ketika kalimat itu terucap, angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma samar kuah bakso yang anehnya tercium di udara, meski warung sudah lama tutup. Suatu malam, hujan baru saja reda, dan udara desa terasa dingin menusuk. Beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari warung Mbak Sinta mengaku mendengar suara-suara aneh. Awalnya samar, seperti suara orang berbisik, namun semakin lama semakin jelas. Ada bau dupa yang begitu menyengat terbawa angin malam, membuat beberapa orang terbangun dari tidurnya. Yang lebih mengganggu, terdengar suara ayam berkokok keras sekali. Padahal waktu itu masih tengah malam, jauh sebelum fajar tiba. Pak Man, salah satu warga yang rumahnya bersebelahan dengan warung Mbak Sinta, menceritakan pengalamannya. Malam itu ia terbangun karena bau aneh yang menusuk hidungnya. Bau menyan, kenceng banget le. Ora lumrah wong tengah wengi kok ngono, katanya kepada tetangganya keesokan harinya. Rasa penasarannya membuat ia membuka jendela rumah. Dari celah tirai, ia melihat cahaya redup dari arah dapur warung Mbak Sinta. Bukan cahaya lampu listrik, melainkan cahaya kekuningan, seperti dari lilin atau obor. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih seperti orang mengucapkan mantra. Bahasanya tidak jelas, tapi intonasinya membuat bulu kuduk merinding. Pak Man tidak berani terlalu lama mengintip. Baru sebentar saja, tubuhnya sudah terasa dingin dan kaku. Ia buru-buru menutup jendela, berbaring lagi di tempat tidur, sambil menutup telinganya dengan bantal. Namun, suara itu masih terasa bergema di kepalanya, seperti bisikan yang terus mengikuti. "Mbok ojo kakehan, mikir, Man, turuwe." Ia bergumam sendiri mencoba menenangkan diri, tapi matanya tak bisa terpejam hingga menjelang subuh. Cerita Pak Man tidak berdiri sendiri. Beberapa warga lain juga mendengar suara aneh itu. Ada yang mendengar suara ayam berkokok panjang, bukan seperti ayam biasa, tapi suaranya serak dan berat, membuat orang yang mendengarnya langsung merinding. Ada juga yang mengaku mendengar suara gamelan samar-samar dari kejauhan, padahal tidak ada acara apapun di desa malam itu. Semakin banyak orang yang merasa terganggu, semakin cepat pula kabar itu menyebar. Besok paginya, warung Mbak Sinta tetap buka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aneh. Senyumnya masih sama, ramah seperti biasanya, menyapa setiap orang yang datang.
Namun, beberapa pelanggan yang sudah mendengar cerita tentang suara aneh semalam mulai saling berbisik. "Mbak Sinta pakai pesugihan kali ya, biar dagangannya laris," gumam seorang ibu sambil pura-pura menyeruput kuah baksonya. Bisikan-bisikan itu makin kencang dari hari ke hari, apalagi setelah ada yang mengaku melihat sesajen di belakang warungnya. Warga yang mengaku melihat itu adalah seorang bocah kecil bernama Andi. Ia pulang bermain layangan sore hari, lewat belakang warung Mbak Sinta. Tanpa sengaja, ia melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Di dekat tong sampah warung, ada tampah kecil berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebutir telur ayam kampung yang sudah retak. Bocah itu langsung lari pulang sambil menangis. Ibunya yang heran lalu mencoba bertanya. Dan dengan polos Andi menjawab, "Aku weruh ana sesajen bu, ono kembanglan, endok, nangemburi warin Mbak Sinta." Cerita itu langsung menyebar. Warga semakin yakin bahwa ada sesuatu di balik kesuksesan warung Mbak Sinta. Gosip makin liar. Ada yang bilang setiap malam Jumat, Mbak Sinta melakukan ritual khusus di dapurnya. Ada pula yang percaya bahwa kuah baksonya bukan kuah biasa, melainkan dicampur dengan sesuatu dari sesajen itu. Orang-orang mulai ketakutan, tapi anehnya tetap saja datang untuk membeli. Seperti ada kekuatan yang membuat mereka tidak bisa berhenti. Suatu malam, 3 pemuda desa berniat membuktikan gosip tersebut. Mereka adalah Joko, Rian, dan Seno. Dengan berbekal rasa penasaran, mereka bersembunyi di balik pohon jati besar, tidak jauh dari warung Mbak Sinta. Malam itu angin bertiup kencang, bulan tertutup awan, dan suasana desa begitu sepi. Mereka menahan dingin sambil terus mengintip ke arah dapur warung. Sekitar tengah malam, mereka melihat cahaya redup dari dalam dapur. Bayangan seseorang tampak bergerak-gerak. Terdengar suara bacaan lirih yang mereka tidak mengerti, tapi jelas bukan bahasa sehari-hari. Aroma menyan perlahan tercium, menusuk hidung mereka. Joko berbisik dengan suara gemetar, "Akura, enak ati iki, kokenjin razon." Namun mereka tetap bertahan, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, suara ayam berkokok keras memecah kesunyian. Bukan suara ayam jago biasa, tapi lebih menyerupai jeritan panjang yang melengking, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari celah jendela, mereka melihat sesosok bayangan hitam besar, berdiri di belakang Mbak Sinta yang sedang duduk di lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya mematung. Namun keberadaannya membuat dada mereka sesak. Mbak Sinta terlihat sedang menyiapkan sesuatu di hadapannya. Ada tampah berisi bunga, dupa yang mengepul, dan mangkuk berisi cairan merah pekat. Tangannya bergerak pelan, menaburkan bunga ke dalam mangkuk itu, sambil sesekali berbisik pelan. Rian yang melihat langsung menutup mulutnya, takut berteriak, "Astagfirullah, iki apa Jo?" bisiknya panik. Namun sebelum mereka sempat mundur, tiba-tiba dari dalam warung terdengar suara lirih. Suara perempuan yang lembut tapi dingin menusuk telinga. "Sopo sing angget, ojo nyedak." Suara itu membuat mereka bertiga pucat pasi. Mereka segera lari terberit-berit tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka tersengal, keringat dingin bercucuran, meski udara malam begitu dingin. Setelah sampai di rumah masing-masing, mereka tidak berani bercerita pada siapapun. Hanya tatapan mata mereka yang penuh ketakutan setiap kali saling berpapasan. Keesokan harinya, kabar tentang bisikan pesugihan semakin ramai. Orang-orang yang tadinya hanya menduga-duga, kini mulai yakin. Apalagi semakin banyak yang mengaku melihat hal aneh. Ada seorang bapak yang mengatakan, setiap kali lewat depan warung tengah malam, ia mendengar suara gamelan halus mengalun. Padahal jelas-jelas tidak ada orang di dalam. Ada juga seorang ibu yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atap warung, menatap ke jalan dengan mata kosong. Namun anehnya, semua cerita itu tidak membuat pelanggan warung Mbak Sinta berkurang. Justru, semakin hari semakin banyak orang datang. Bahkan dari desa lain. Mereka seolah tidak peduli dengan gosip menyeramkan yang beredar. Yang mereka tahu hanya satu, bakso Mbak Sinta memang enak dan berbeda. Meski dalam hati ada rasa takut, lidah mereka selalu ingin kembali merasakan. Beberapa warga mencoba berani menegur Mbak Sinta. Dengan wajah polosnya, ia hanya tertawa kecil. "Ah, masak iya saya kayak gitu pak? Wong saya cuma jualan bakso aja. Orang kan suka karena rasanya enak. Mungkin rezeki saya lagi lancar." Senyumnya membuat banyak orang bimbang. Bagaimana mungkin gadis secantik itu sanggup melakukan ritual-ritual menyeramkan? Namun, di balik matanya yang bening,
ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tatapannya sesekali membuat orang merasa dingin di tengkuk. Seakan-akan ada bayangan lain yang mengintip dari balik wajah manisnya. Rumor itu semakin sulit dibendung. Orang-orang sudah mulai menyebut kata pesugihan tanpa ragu. Bahkan ada yang torang-torangan berbisik di pasar, Mbak Sinta kuwi pancan, wis nyekel perjanjian. Makane bakso nera tahu sepi. Setiap kali kalimat itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya langsung menoleh kanan kiri, takut kalau ada yang mendengar. Karena siapa tahu, bukan hanya manusia yang mendengarkan gosip itu. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh terus terdengar. Bau dupa sering tercium dari arah warung, meski pintu sudah tertutup rapat. Sesajen kecil juga sesekali terlihat di belakang warung. Dan setiap kali hal itu muncul, semakin banyak pula pelanggan yang berdatangan esok harinya. Seolah-olah ada keseimbangan yang harus dijaga. Satu sesajen, 100 mangkok bakso laris terjual. Warga semakin yakin, di balik senyum manis Mbak Sinta, ada rahasia kelam yang tidak semua orang sanggup mengetahuinya. Malam itu desa digemparkan oleh kabar yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang anak kecil bernama Feral, umur 7 tahun, mendadak hilang tanpa jejak. Feral dikenal anak yang periang, selalu bermain layangan dan bola di halaman rumah bersama teman-temannya. Hari Tusor, ia masih terlihat berlari-lari kecil di lapangan desa. Tapi menjelang maghrib, ia tidak pulang. Orang tuanya panik, seluruh warga turun tangan mencari. Namun, hingga larut malam anak itu tidak ditemukan. Orang-orang membawa obor, menyusuri sawah, kebun bambu, hingga pinggir sungai. Nama Feral dipanggil-panggil berulang-ulang, tapi tidak ada jawaban. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik gelapnya desa. Le Feral, balile, ibumu ngenteni neng omah. Suara bapaknya bergetar menahan tangis. Yang lebih aneh lagi, hilangnya Feral bertepatan dengan hari ketika dapur warung Mbak Sinta sedang direnovasi. Papan kayu dan batu bata menumpuk di samping warung. Terdengar suara tukang yang bekerja dari pagi sampai sore. Malam itu, renovasi berhenti. Tapi banyak warga yang merasa ada sesuatu janggal. Apa hubungannya? Yo, kok pas banget bocah hilang? Orange lagi digarap, gumam seorang bapak tua di pos ronda. Besok paginya, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang berkumpul di depan rumah keluarga Feral, membicarakan kemungkinan yang tak masuk akal. Beberapa mencoba berpikir positif, mungkin Feral tersesat atau diculik orang luar. Tapi ada juga yang langsung mengaitkan dengan rumor yang selama ini beredar. Ojo-ojo iki tumbal pesugihan rek, bisik seorang ibu sambil menutupi mulutnya dengan kain jari. Kata-kata itu langsung membuat suasana hening. Semua orang tahu, gosip tentang warung Mbak Sinta sudah lama jadi bahan bisikan. Dan sekarang, dengan hilangnya seorang anak, gosip itu semakin kuat. Seorang pemuda yang semalam ikut mencari, tiba-tiba bercerita lirih. Ia menggetekkan saat mencari di dekat warung Mbak Sinta. Ia mendengar suara aneh, suara tangisan anak kecil, samar-samar, seakan datang dari balik tembok dapur warung. Tapi ketika ia mendekat, suara itu hilang. Sakjane, aku wedi ngomong, tapi rasah dijupuk ati yo. Kowe kabeh percaya opora? Pas aku cedak woren Mbak Sinta, aku krungu suarane bocah nangis. Nanging pas tak goleki, ilang, katanya dengan wajah pucat. Orang-orang yang mendengar langsung saling pandang, sebagian mencibir, sebagian lagi terdiam dengan wajah tegang. Malam kedua, pencarian tetap dilanjutkan, tapi hasilnya tetap nihil. Beberapa orang tua mulai membawa obor dan kemenyan, mencoba mencari dengan cara supranatural. Ada yang memanggil pawang desa, mencoba membaca jejak gaib. Pawang itu duduk bersila di tanah, memejamkan mata sambil membakar kemenyan. Warga mengelilinginya, menahan napas menunggu jawaban. Setelah lama terdiam, wajah pawang itu berubah pucat. Bibirnya gemetar, lalu ia berbisik, anak iki dudu ilang biasa. Ono, sing nyupuk, lan sing jupuk ora katon karo mata. Warga semakin gempar. Seorang ibu langsung menjerit histeris, menuduh bahwa ini ada hubungannya dengan pesugihan. Ia berteriak, iki kabeh gara-gara bakso kuah setan kui. Bocahku biyen uga ngimpi elek sawi semangan kono. Suasana makin panas. Beberapa bapak mulai membicarakan untuk mendatangi warung Mbak Sinta. Tapi ada juga yang menahan, karena tidak ada bukti jelas. Lagi pula,
Mbak Sinta selama ini dikenal ramah, selalu senyum, tidak pernah sekalipun bersikap kasar. Namun gosip tetap berkembang. Orang-orang mulai yakin hilangnya anak Anok ada hubungannya dengan ritual. Apalagi ada cerita lama yang mulai diungkit kembali. Dulu, di desa itu pernah ada pedagang yang katanya juga mengambil jalan pesugihan. Setiap kali dagangannya laris, selalu ada warga yang hilang entah kemana. Cerita itu menguap begitu saja, tapi kini muncul kembali, seakan menjadi bayangan buruk yang berulang. Di tengah semua keresahan, warung Mbak Sinta tetap ramai. Aneh sekali, meski gosip makin mengerikan, pembeli tetap datang. Ada yang bahkan torang-toranggen berkata, "Aku ngerti aizan pesugihan, tapi ra ngerti kenopo awakku kepengin balik meneh mangan kono." Seperti ada magnet gaib yang membuat orang tidak bisa menolak godaan rasa kuah bakso itu. Suatu malam, Bapak Farrell nekat mendatangi warung itu sendirian. Dengan wajah kusut, ia mengetuk pintu yang sudah tertutup. Setelah beberapa saat, Mbak Sinta membuka pintu, mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat ke belakang. Senyumnya tetap manis, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Loh Pak, malam-malam kok mampir?" "Aida Aipa," tanyanya dengan lembut. Bapak Farrell menahan amarah, matanya berkaca-kaca. "Anakku hilang, Mbak. Wong sak desa ngerti. Aku mung pengen takon, apa jenengan ngerti opo-opo? Malam pas anakku hilang, aku krungu suara aneh sakarah dapurmu." Suaranya serak. Mbak Sinta hanya diam sebentar, lalu tertawa kecil. "Astagfirullah, Pak, kok tuduhannya berat gitu? Saya ini cuma jualan bakso, gak pernah aneh-aneh. Mungkin Bapak salah dengar. Wong saya juga tidur cepat kok." Tatapannya menenangkan, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya. Sesaat, Bapak Farrell merasa tubuhnya dingin, kakinya lemas, seperti ada kekuatan yang menekan. Ia ingin marah lebih keras, tapi suaranya hilang begitu saja. Ia akhirnya hanya bisa menunduk, pamit pulang dengan dada sesak. Besoknya, semakin banyak warga yang bersuara. Seorang ibu bersaksi, malam ketika Farrell hilang, ia melihat bayangan anak kecil berjalan masuk ke arah warung Mbak Sinta. Ia yakin itu Farrell, karena memakai kaos merah yang sama dengan yang dipakai sore itu. Tapi anehnya, ia tidak melihat anak itu keluar lagi. Ketika ditanya, Mbak Sinta hanya tersenyum. "Ah, mungkin salah lihat Bu, warung saya udah tutup dari sore." Warga semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Desas-desus tumbal pesugihan semakin keras. Orang-orang mulai berani berbisik terang-terangan di pasar, di pos ronda, bahkan di musola setelah salat berjamaah. "Ojo-ojo kuah bakso kui ana, kempiren daging tumbal," bisik seseorang. Orang lain langsung menimpali dengan wajah pucat. "Gusti Allah, nenek bener ngono, piye nasibe bocah-bocah." Namun yang paling menyeramkan, beberapa orang mulai bermimpi buruk setelah hilangnya Farrell. Mereka mengaku bermimpi melihat anak kecil yang wajahnya pucat, duduk di sudut gelap dengan mata kosong. Ada yang bermimpi Farrell berdiri di depan rumahnya, basah kuyup seperti habis dicelupkan ke air, memanggil-manggil dengan suara lirih, "Tulung aku, tulung aku." Tapi begitu didekati, tubuhnya lenyap seperti asap. Desa menjadi semakin mencekam. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Orang-orang mulai menutup pintu lebih cepat, takut kalau ada sesuatu yang datang di malam hari. Warung Mbak Sinta tetap ramai, tapi di balik keramaian itu ada ketakutan yang sulit diungkapkan. Orang-orang seperti terjebak. Mereka tahu ada kengerian, tapi tidak bisa lepas dari pesona rasa bakso itu. Dan di tengah segala keanehan itu, renovasi dapur warung Mbak Sinta selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Bangunan belakang warung kini tampak lebih kokoh, lebih tertutup. Tidak ada lagi celah untuk mengintip. Semua orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disembunyikan di balik dinding baru itu? Sejak hari itu, cerita tentang anak hilang tidak pernah benar-benar selesai. Farrell tidak pernah ditemukan. Meski pencarian dilakukan berhari-hari, warga mulai menghubungkan segala sesuatu yang janggal dengan warung bakso itu. Dan di setiap mangkuk kuah gurih yang disajikan, selalu ada pertanyaan yang mengendap di benak banyak orang. Apakah benar ada sesuatu yang ikut larut di dalamnya? Malam itu, udara desa begitu lengang. Angin malam membawa suara dedaunan bergesekan, menimbulkan bisikan samar yang membuat suasana makin mencekam. Beberapa pemuda desa yang sudah lama menyimpan rasa penasaran, akhirnya memberanikan diri untuk mengintai warung Mbak Sinta. Mereka adalah Joko, Rian, dan Bagus.
Tiga sahabat yang sejak dulu memang dikenal nekat dan tidak mudah takut. Namun, malam itu keberanian mereka diuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka berangkat diam-diam tanpa sepengetahuan warga lain. Mereka membawa senter kecil dan menutupi wajah dengan jaket lusuh agar tidak mudah dikenali jika ada yang memergoki. Mereka memilih jalan setapak di belakang kebun bambu, jalan yang langsung mengarah ke sisi belakang warung Mbak Sinta. Malam semakin larut. Jarum jam hampir menunjuk ke angka 12. Tepat waktu yang sering disebut orang sebagai jam-jam angker. Saat dunia gaib mulai menampakkan dirinya. Sesampainya di dekat warung, mereka berjongkok di balik pohon pisang yang lebat. Dari situ, mereka bisa melihat dengan jelas bagian belakang warung yang temboknya baru saja direnovasi. Jendela kecil yang biasanya tertutup kini sedikit terbuka, memberikan celah sempit untuk mengintip ke dalam. Mereka saling pandang. Lalu Bagus berbisik lirih, "Kowe loro siapra? Yen bener ono sing aneh, ojo nganti suaramu benter. Sing penting, ojo nganti ketok." Dengan hati-hati, mereka mendekat ke jendela itu. Rasa deg-degan membuat napas mereka terasa berat, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Perlahan mereka mengintip, dan saat itulah pandangan mereka langsung membeku. Di dalam ruangan dapur, terlihat sosok Mbak Sinta duduk bersila di depan sebuah kuali besar. Uap panas mengepul dari kuali itu. Aroma rempah-rempah bercampur dengan bau lain yang sulit dijelaskan. Mbak Sinta tampak tidak seperti biasanya. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya pucat diterangi cahaya lilin, dan matanya menatap kosong ke arah kuali mendidih. Tangannya memegang sebuah wadah kecil berisi cairan merah pekat. Perlahan, ia meneteskan cairan itu ke dalam kuah. Begitu cairan itu jatuh, suara mendesis terdengar, dan bau amis bercampur dengan wangi menyan langsung menyeruak keluar. Ketiga pemuda itu saling pandang dengan wajah ngeri. Joko hampir saja berteriak, tapi cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan sendiri. Rian berbisik dengan suara gemetar, "Gusti Allah, iku opo sing diteteske?" "Opo gaiti?" Matanya membesar, tubuhnya mulai gemetar. Bagus mencoba menenangkan, tapi tangannya sendiri dingin seperti es. Belum sempat mereka mundur, sesuatu yang lebih menyeramkan muncul. Dari sudut ruangan, perlahan terlihat bayangan besar yang sebelumnya tidak ada. Bayangan itu semakin jelas wujudnya. Sesosok makhluk hitam tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kekar, kulitnya hitam legam seperti arang terbakar, dan matanya menyala merah menembus gelap. Sosok itu berdiri mematung, hanya menatap Mbak Sinta dengan tatapan tajam. Cahaya lilin bergetar ditiup angin, dan untuk sesaat, bayangan itu seakan bergerak mendekat. Para pemuda yang mengintip dari jendela merasakan hawa panas bercampur dingin menembus kulit mereka. Nafas mereka tercekat, bulu kuduk berdiri, tubuh mereka kaku seakan tidak bisa bergerak. Lalu terdengar suara berat dan dalam, bukan dari mulut Mbak Sinta, melainkan dari sosok hitam itu. Suaranya menggema, seperti suara yang datang dari dalam bumi. "Tumbal, wis cukup. Nanging kudu ana maneh yen pengen luwih akeh." Suara itu membuat telinga mereka berdenging, jantung berdetak tak karuan. Mbak Sinta hanya menunduk, lalu menjawab dengan suara lirih tapi jelas, "Inggih, aku mano, sing penting daganganku ora sepi." Kata-kata itu keluar begitu tenang, seolah-olah yang ia hadapi bukan makhluk menyeramkan, melainkan seseorang yang sudah lama ia kenal. Mendengar itu, ketiga pemuda langsung pucat pasi. Mereka tidak sanggup lagi melihat lebih jauh. Bagus memberi kode dengan tangan, mengajak mereka mundur. Tapi baru saja mereka melangkah satu langkah ke belakang, tiba-tiba jendela yang mereka intip berbunyi krik pelan, seolah ada yang menyentuh dari dalam. Mereka sontak terpaku, tidak berani menoleh. Dan suara lembut Mbak Sinta tiba-tiba terdengar, begitu dekat, seolah-olah ia berada tepat di belakang mereka. "Sopo sing metawawe, ojo, dalik." Suara itu membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung lari terbirit-birit. Senter jatuh, jaket tersangkut ranting, tapi mereka tidak peduli. Yang mereka tahu hanya satu, mereka harus segera menjauh dari warung itu. Nafas terengah-engah, dada seperti mau pecah, tapi kaki mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang.
Sesampainya di rumah masing-masing, mereka saling bercerita dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Tidak ada yang tidur malam itu. Mata mereka terus terbiang-biang oleh sosok hitam bermata merah yang berdiri di sudut dapur, dan suara berat yang menuntut tumbal baru. Keesokan harinya, kabar itu akhirnya bocor. Ketiganya tidak tahan menyimpan rahasia sendirian. Mereka menceritakan kepada beberapa orang dekat, yang kemudian menyebar ke seluruh desa. Desa semakin gempar. Rumor pesugihan Mbak Sinta kini tidak lagi sekadar gosip, melainkan diyakini benar-benar nyata. Seorang kiai desa yang mendengar cerita itu langsung memanggil ketiga pemuda tersebut. Dengan wajah serius, kiai bertanya detail apa yang mereka lihat. Setelah mendengar semua, kiai terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kowe kabeh kudu hati-hati. Opo sing mbok delok kuwi dudu sembarang makhluk. Nek pancen wis nyekel perjanjian, injel tenan kanggo dicabut. Nanging kabeh kuwi bakal ketok tandane. Sing penting kowe kabeh ojo nganti cedak maneh karo Warriors." Namun kenyataannya tidak semudah itu. Meski gosip sudah semakin mengerikan, warung Mbak Sinta tetap dipenuhi pembeli. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang seakan tidak peduli, atau mungkin mereka sudah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap mangkuk bakso yang disajikan tetap terasa lezat, tetap membuat orang ingin kembali lagi. Meski hati kecil mereka ketakutan, malam-malam berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar dari arah warung. Suara ayam berkokok di tengah malam, suara gamelan samar, hingga tangisan anak kecil yang muncul lalu hilang. Warga sudah tidak lagi heran, tapi semakin lama semakin takut. Beberapa orang bahkan memilih pindah rumah ke desa sebelah, tidak sanggup lagi tinggal terlalu dekat dengan warung itu. Sementara itu, ketiga pemuda yang pernah mengintip mulai mengalami kejadian aneh. Joko sering bermimpi didatangi sosok hitam bermata merah berdiri di depan pintu kamarnya. Rian mendengar suara bisikan di telinganya setiap malam menjelang tidur. Suara perempuan lembut yang berkata, "Mangan maneh, oh ho loli balik." Sedangkan Bagus mengalami hal paling menyeramkan. Suatu malam ia terbangun karena merasa ada yang duduk di tepi ranjangnya. Saat membuka mata, ia melihat sosok Mbak Sinta tersenyum manis. Tapi matanya merah menyala. Bagus menjerit sekencang-kencangnya. Namun ketika ibunya masuk, kamar itu kosong, cerita semakin meluas, dan warga yakin bahwa pesugihan itu bukan hanya gosip. Semua tanda sudah jelas. Mbak Sinta bukan lagi sekadar pedagang bakso biasa. Ada sesuatu di balik senyumnya yang manis. Ada kegelapan yang menemaninya setiap malam. Dan yang paling menakutkan, setiap kali ada yang hilang atau muncul kabar orang jatuh sakit mendadak, warung Mbak Sinta justru semakin ramai pembeli. Seolah-olah ada harga yang harus dibayar, ada tumbal yang harus diberikan, agar mangkuk-mangkuk bakso itu tetap terjual habis setiap hari. Walaupun rumor tentang pesugihan, tumbal, dan bisikan aneh sudah menyebar kemana-mana, warung bakso Mbak Sinta tetap saja tidak pernah sepi. Bahkan semakin hari, semakin banyak orang yang datang. Dari pagi buta sampai larut malam, antrean panjang tidak pernah berhenti. Anehnya, wajah-wajah pembeli yang datang selalu terlihat sama. Pucat, lelah, namun tatapannya seperti orang yang tidak bisa menahan diri. Seorang bapak yang datang jauh-jauh dari kampung seberang pernah berkata, "Aku iki wis orang ngerti maneh, tapi nenek ora mangan bakso Mbak Sinta." Awak rasane gemeteran. Ia bilang tubuhnya seperti kehilangan tenaga kalau tidak segera menyantap kuah bakso itu. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah peduli dengan warung kecil di desa. Entah bagaimana, sejak pertama kali mencoba, keinginannya tidak bisa dikendalikan. Semakin hari, semakin banyak orang mengalami hal yang sama. Ada yang merasa pusing, ada yang mengalami mimpi buruk. Tapi anehnya, keesokan harinya mereka justru datang lagi. Bahkan ada seorang pemuda yang sempat jatuh sakit parah setelah makan. Namun begitu sembuh, ia kembali datang dengan wajah lesu sambil berkata, "Pokoknya kudu mangan maneh. Nenek ora, ati iki ora tentrem." Beberapa warga yang curiga mencoba melarang keluarganya membeli. Ada seorang ibu yang keras melarang anaknya. "Kau, oho, pisen-pisen mangan bakso konole. Aku ora galam nak kau." Tapi anehnya, si anak justru menangis keras. Tubuhnya gemetar, dan malamnya mengigau sambil menyebut nama Mbak Sinta. Ibu itu jadi bingung, akhirnya menyerah, dan esok harinya malah mengantar anaknya kembali ke warung itu. Begitu si anak makan semangkuk, ia langsung tenang.
bahkan tersenyum lebar. Fenomena itu membuat warga semakin takut. Seakan-akan bakso Mbak Sinta bukan sekadar makanan, tapi sesuatu yang sudah mengikat orang-orang. Seperti jampi-jampi yang bekerja di balik rasa gurih kuahnya. Pernah suatu hari, seorang pengendara dari luar kota yang kebetulan lewat singgah ke warung itu. Awalnya ia hanya iseng, karena melihat ramai sekali. Tapi setelah semangkuk, ia langsung merasa harus kembali. Minggu depannya, ia rela menempuh perjalanan lebih dari 2 jam hanya untuk makan lagi di sana. Ia sendiri mengaku tidak paham kenapa bisa begitu. Bersanai kaya, yen ora mangan, pikiran iki mumet, awak dading reges, ujarnya. Di balik semua itu, orang-orang yang memperhatikan lebih dekat mulai menemukan hal-hal aneh. Misalnya, ada pelanggan yang usai makan matanya terlihat merah seperti habis menangis. Ada yang jalan pulang sempoyongan, ada pula yang wajahnya pucat pasi seperti habis kehilangan darah. Tapi anehnya, mereka semua tersenyum bahagia dan terus ingin kembali lagi. Beberapa pemuda desa yang pernah mengintai warung pada malam hari mulai menceritakan apa yang mereka lihat. Aku diusing wuruh, Mbak Sinta ora dewekan nang kono. Ana bayangan ireng sing ngadeg neng pojok, matane abang kaya geni. Tapi ketika cerita itu disebarkan, tidak ada yang percaya sepenuhnya. Karena meski takut, mulut mereka tetap tidak bisa berhenti menyebut betapa nikmatnya bakso itu. Malam-malam di desa pun mulai terasa mencekam. Banyak yang terbangun dengan mimpi buruk, melihat sosok hitam besar duduk di samping ranjang, sambil menatap dengan mata merah menyala. Ada juga yang bermimpi berada di dalam kuali besar berisi kuah panas mendidih, sementara suara tertawa wanita terdengar di telinga. Hehehe, mangan terus, awakmu, saiki, wes dadi milikku. Anehnya, walau begitu menyeramkan, mereka tetap bangun dengan keinginan yang sama. Ingin makan bakso Mbak Sinta lagi. Semakin hari, keanehan semakin jelas. Ada seorang lelaki parubaya yang awalnya tidak pernah suka bakso. Ia lebih suka makanan lain, seperti pecel atau soto. Tapi sejak istrinya mengajaknya sekali, ia jadi ketagihan. Bahkan, setiap hari ia memaksa istrinya ikut, meski istrinya takut karena sudah mendengar rumor pesugihan. Suatu malam, istrinya terbangun dan mendapati suaminya tidak ada di rumah. Setelah dicari-cari, ia menemukannya sedang duduk sendirian di depan warung Mbak Sinta yang sudah tutup. Suaminya duduk diam, matanya kosong, seakan menunggu sesuatu. Ketika istrinya membangunkan, ia hanya berkata lirih, "Aku kudu mangan. Aku kudu mangan." Tidak ada seorang pun yang berani melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Semua seakan bungkam, terikat oleh rasa takut sekaligus ketergantungan. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menutup mulut mereka. Suatu kali, seorang pemuda nekat menguji keberaniannya. Ia membeli semangkuk bakso, lalu diam-diam membawa pulang sebagian kuahnya dalam botol kecil. Ia ingin tahu apakah benar kuah itu punya sesuatu yang tidak wajar. Tapi anehnya, begitu sampai di rumah, botol itu retak sendiri, dan kuahnya meluber ke lantai. Bau menyengat seperti darah anyir, langsung memenuhi ruangan. Pemuda itu menjerit, lalu pingsan. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh ibunya. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Saat sadar, kalimat pertama yang ia ucapkan hanya satu, "Aku pengen bakso Mbak Sinta." Sejak saat itu, warga mulai benar-benar yakin ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani menentang langsung. Bahkan kepala desa sendiri yang biasanya tegas, hanya diam. Ia pernah berkata pelan, "Opo kowe orang ngerti, yen nglawan, iso ciloko kabeh." Dan memang benar, setiap kali ada yang mencoba menjelekkan nama Mbak Sinta, selalu ada kejadian buruk menimpa. Ada yang sakit mendadak, ada yang kehilangan barang berharga, bahkan ada yang meninggal secara misterius. Di sisi lain, Mbak Sinta tetap terlihat tenang. Ia selalu tersenyum ramah, menyapa semua orang dengan sopan. Tidak pernah sekalipun ia menunjukkan wajah marah atau jahat di depan pembeli. Tapi justru itulah yang membuat banyak orang semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang wanita muda cantik, lembut, dan ramah seperti dia bisa terlibat hal-hal mengerikan? Namun bagi mereka yang sudah merasakan ketagihan itu, semua pertanyaan menjadi tidak penting lagi. Yang penting hanyalah satu, semangkuk bakso panas dengan kuah gurih yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Seakan-akan ada ikatan gaib yang mengikat lidah, perut,
bahkan jiwa mereka. Di setiap sendok kuah yang masuk ke mulut, ada bisikan halus yang tidak terdengar jelas, tapi terasa menusuk hati. Mangan terus, aja lenggak awakmu, saiki kancaku. Dan orang-orang yang mendengarnya hanya bisa menurut. Meski wajah mereka pucat dan tubuh mereka lemah hari demi hari, warung Mbak Sinta semakin ramai. Bukan hanya orang desa, tapi juga pendatang dari luar daerah. Bahkan ada yang sengaja datang rombongan, membawa keluarga besar, hanya untuk makan di sana. Warga desa semakin heran, sekaligus takut, karena semakin banyak orang yang terikat oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu membuat rumor pesugihan semakin kuat. Namun seperti ada kekuatan yang menjaga, tidak ada satupun yang berani membongkar atau menghentikan Mbak Sinta. Warung itu tetap berdiri, kuali besar tetap mengepul, dan kuah tetap disajikan dengan aroma yang memikat siapa saja yang lewat. Dan begitulah, semakin hari semakin jelas bahwa pelanggan bakso Mbak Sinta memang tidak pernah berkurang, malah semakin bertambah. Seolah-olah setiap orang yang pernah sekali mencicipi sudah menyerahkan sesuatu dari dirinya tanpa sadar, sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan apa rahasia di balik warung bakso Mbak Sinta. Orang-orang hanya bisa berbisik. Mereka hanya bisa menebak-nebak. Ada yang bilang semua itu cuma fitnah, hanya iri hati dari pedagang lain yang dagangannya tidak laku. Tapi lebih banyak yang percaya kalau memang ada sesuatu yang kelam, sesuatu yang gaib, yang bersemayam di balik kuah panas mendidih itu. Namun satu hal yang pasti, setiap orang yang pernah makan di sana selalu membawa cerita mistisnya sendiri. Tidak ada yang sama, tapi semua punya pola yang serupa. Rasa nikmat, ketagihan yang tidak masuk akal, lalu mimpi-mimpi buruk yang menghantui tidur mereka. Seolah semangkuk bakso itu bukan sekadar makanan, tapi pintu masuk ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Suatu malam, seorang pemuda desa nekat mencoba membuktikan sendiri. Ia datang sendirian, diam-diam, menunggu sampai warung itu tutup. Jam menunjukkan tengah malam, udara dingin menusuk kulit, dan kabut tipis turun menutupi jalanan desa. Dari jauh, ia melihat warung itu sudah gelap, pintunya tertutup rapat. Namun anehnya, dari dapur masih terlihat cahaya redup berwarna merah, seperti cahaya api kecil. Dengan hati-hati, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya. Saat semakin dekat, telinganya menangkap suara samar seperti bisikan. Bukan suara orang yang jelas, melainkan desisan pelan. Kadang terdengar seperti rintihan. Pemuda itu menahan napas, mencoba mendengarkan. Mangan terus, oh how longo. Suaranya tipis, tapi jelas. Pemuda itu merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela kecil yang kacanya sudah buram. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam dapur, ada kuali besar, berisi kuah mendidih. Uap panas naik ke udara, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Mbak Sinta duduk bersila di depan kuali itu. Matanya terpejam, bibirnya komet-kamit mengucapkan mantra. Di sekelilingnya ada sesajen, bunga melati, ayam hitam yang sudah dipotong, dan kendi berisi cairan merah. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Dari dalam kuah yang mendidih, terdengar suara-suara lirih seperti jeritan. Suara anak-anak menangis, suara orang merintih, bercampur jadi satu. Sesekali muncul gelembung besar, dan saat pecah, terdengar bisikan lebih jelas. Aku kadung, aku tulang ak. Pemuda itu gemetar hebat. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Matanya terus menatap ke arah kuali. Tapi semakin lama ia merasa seakan ada sesuatu yang menarik jiwanya ke dalam sana. Ia buru-buru mundur, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Mbak Sinta tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak seperti manusia biasa, melainkan hitam pekat, hanya menyisakan titik merah kecil di tengah. Senyumnya perlahan merekah. Tapi senyum itu bukan senyum ramah yang biasa ia tunjukkan pada pelanggan. Senyum itu dingin, penuh rahasia kelam. Kowe arep melumangan le. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di telinga pemuda itu. Padahal jarak mereka cukup jauh, dan tidak mungkin bisa terdengar begitu jelas. Pemuda itu panik. Ia langsung berlari sekuat tenaga. Nafasnya tersengal, jantungnya hampir pecah. Namun sepanjang jalan, ia merasa ada suara langkah yang mengikutinya. Kadang seperti suara kaki,
kadang seperti gesekan sesuatu yang berat di tanah. Ia tidak berani menoleh, hanya terus berlari sampai akhirnya jatuh tersungkur di halaman rumahnya. Sejak malam itu, pemuda itu jatuh sakit. Badannya panas dingin, matanya cekung, dan setiap malam ia mengigau sambil menyebut nama Mbak Sinta. Aku pengen mangan manae, tulung, aku kudu mangan maneh. Orang tuanya bingung, bahkan membawa ke kiai desa. Kiai hanya bisa menggeleng sambil berkata, iki wis kekehen, roh-roh sing dicekel wis numpuk. Angel, ditulungi. Cerita itu menyebar cepat. Warga desa semakin yakin bahwa memang ada sesuatu yang tak wajar di warung bakso itu. Namun seperti biasa, mereka tetap tidak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya berdoa masing-masing, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Konon, beberapa orang yang nekat mencoba mendekat ke warung pada tengah malam mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara-suara gaib dari dalam kuali. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di samping Mbak Sinta. Dan ada pula yang tiba-tiba hilang ingatan, tidak bisa mengingat apapun setelah pulang. Namun yang paling menakutkan adalah cerita dari seorang pengendara ojek yang kebetulan lewat tengah malam. Ia berhenti di depan warung karena motornya mogok. Saat ia mencoba memperbaiki, ia mendengar suara lirih dari dalam warung. Kene, mangan bareng aku. Ia menoleh dan melihat pintu warung perlahan terbuka sendiri. Dari dalam, keluar bau anyir bercampur wangi melati. Ia melihat sekilas sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat. Matanya merah menyala, berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Ojek itu menjerit dan lari tunggang langgang, meninggalkan motornya begitu saja. Sampai pagi, motornya ditemukan masih tergeletak di depan warung. Sejak saat itu, semakin jelas bahwa rahasia warung Mbak Sinta tidak akan pernah bisa diungkap dengan cara biasa. Setiap orang yang mencoba selalu berakhir celaka. Ada yang bilang tumbal pesugihan yang digunakan Mbak Sinta berasal dari anak-anak yang hilang beberapa tahun lalu. Ada pula yang percaya kalau kuah baksonya memang dicampur dengan darah, bukan darah ayam atau sapi, tapi darah manusia. Namun tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Semua hanya bisikan, rumor, dan ketakutan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Hingga hari ini, warung itu tetap berdiri, tetap ramai pembeli, tetap penuh dengan orang-orang yang tidak bisa lepas dari rasa bakso yang katanya terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Dan ada satu cerita yang terus dipercaya sampai sekarang. Kalau kamu berani datang tengah malam ke warung Mbak Sinta, sendirian, tanpa siapapun, lalu berdiri di depan pintunya, dan diam mendengarkan, kamu akan mendengar suara bisikan dari dalam kuali yang mendidih. Suara itu akan memanggil namamu pelan, seakan kuah panas itu mengenal siapa dirimu. Mangan terus, Saiki, giliranmu. Apakah itu hanya ilusi? Atau benar-benar ada jiwa-jiwa yang terjebak di sana? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Yang jelas, satu hal yang selalu membuat orang merinding. Tidak pernah ada pelanggan bakso Mbak Sinta yang benar-benar berhenti datang. Siapapun yang pernah mencicipi sekali akan selalu kembali, entah dengan sadar ataupun tidak. Maka rahasia itu tetap terkubur bersama kuah panas yang terus mengepul setiap hari. Rahasia yang tak terungkap dan mungkin memang tidak akan pernah bisa diungkap. Dan sekarang, kalau kamu lewat di sebuah desa kecil di Jawa Barat dan mencium aroma bakso yang begitu menggoda, hati-hati. Bisa jadi itu aroma dari warung Mbak Sinta. Kalau kamu berani mencicipinya, jangan kaget kalau setelah itu kamu tidak bisa lagi berhenti. Karena sekali kamu makan di sana, jiwa kamu mungkin sudah ikut larut di dalam kuali mendidih itu. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.